Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Tangan besar Dewa Iblis besar berubah menjadi hitam pekat saat didorong ke bawah menekan seperti gunung 5 jari yang gelap. Adegan yang menakutkan ini mengingatkan salah satu dari kedatangan iblis besar. Awan hitam bergulung saat tangan raksasa itu menutupi langit. Tekanan dan aura luar biasa memiliki efek yang sangat menakutkan. Raja Hujan meraung saat dia melakukan segala yang dia bisa untuk menahan serangan itu. Seketika cahaya listrik melilitnya ketika dia mencoba melawan tangan hitam raksasa itu. Setelah tabrakan dengan telapak tangan itu, garis-garis cahaya yang tak terhitung meletus di antara keduanya. Akhirnya Raja Hujan memuntahkan seteguk darah segar. Ekspresi kakek 15 dingin saat dia berjalan. Dia seperti dewa iblis yang sangat besar, dan kehadirannya membuat semua orang ke dalam tekanan yang menakutkan. Meskipun dia hanya memiliki satu lengan yang tersisa, dia masih tak terkalahkan saat dia menghancurkannya. Kakek 15 tampak acuh tak acuh saat dia menyerang dengan ganas tanpa satu kata pun. Dia akan membunuh Raja Hujan yang telah melangkah ke rumah ini untuk memprovokasi klannya. Tangan hitam raksasa itu menabrak Raja Hujan dengan dahsyat dan mengguncang langit. Cukup! Teriak Raja Hujan, dia memuntahkan darah dengan sengaja dan darah itu berubah menjadi hujan darah. Ini formasi hujan darah, ucap seseorang yang berteriak dengan suara yang keras. Pada saat ini segalanya menjadi berkabut saat hujan cahaya merah menenggelamkan tempat ini. Beberapa saat kemudian 9 labu kecil muncul, dan kekuatan formasi hujan darah meningkat dengan cepat. Formasi hebat yang diturunkan dari nenek moyang klan hujan memang menakutkan. Orang biasa akan meledak menjadi kabut darah setelah mereka masuk ke formasi. Sebuah ledakan keras terjadi dalam formasi darah yang hebat, dan gumpalan cahaya terbang satu demi satu. Tangan hitam raksasa meletus dan menabrak cahaya berwarna darah. Tangan iblis. Seseorang berteriak dengan terkejut. Tidak heran dia disebut Dewa Iblis Besar. Dia mampu memupuk kemampuan ilahi yang begitu besar. Tangan hitam raksasa itu jatuh dan menghamburkan hujan darah. Si Zongtian, hentikan seranganmu, ucap Raja Hujan berteriak. Dewa Iblis Besar menyerang dengan keras. Dia membuat 9 serangan dengan tangannya. Hancurkan, teriak Dewa Iblis dengan keras. Buka, teriak Raja Hujan. Akhirnya dengan serangkaian suara terdengar, ke-9 labu merah cerah terbelah. Jaringan retakan muncul di sekitar mereka sebelum mereka benar-benar hancur. Pada akhirnya awan kemerahan memenuhi langit saat 9 labu berharga meledak. Musnahkan, teriak Raja Hujan dengan keras. Kekuatan ilahi yang dihasilkan oleh ledakan itu sangat hebat, membuat semua kekuatan besar di ibu kota bergidik. Tiba-tiba warna telapak tangan Dewa Iblis Besar berubah. Cahaya hitam memudar dan telapak tangan berubah putih seperti batu giok. Tangan Tuhan, ucap semua orang tercengang. Itu adalah kemampuan ilahi yang legendaris. Kekuatannya sudah cukup untuk membuat semua orang bergidik. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali tangan Tuhan muncul. Gelar Dewa Iblis Besar bukan hanya tanpa alasan. Ada desas-desus bahwa dia telah mengembangkan jalur ilahi dan iblis. Pertama adalah tangan iblis dan kemudian tangan Tuhan. Tangan Tuhan ini sangat kuat. Dengan hamparan telapak tangan putih itu, serpihan labu merah cerah semuanya meledak menjadi abu. Dan badai energi yang dahsyat juga mereda. Raja Hujan dihancurkan dan darah menetes dari sudut mulutnya. Raja Hujan, kamu sudah melebih-lebihkan kemampuanmu. Ketika kamu memprovokasi Martriar Imperial Manor, ini adalah hukumanmu, teriak beberapa tetua sekte dari bawah. Hei, hahaha, ucap Raja Hujan tertawa.
Dia sama sekali tidak kesal dan wajahnya tampak lebih dingin. Ini adalah upacara pengorbanan. Mari kita mulai. Senyum memudar dari wajah Raja Hujan dan ekspresinya menjadi lebih tidak berperasaan. Apa itu? Banyak orang mengangkat kepala ke arah benda-benda yang bersinar itu. Mereka semua merasakan semacam tekanan yang tak terlukiskan, serta perasaan tak menyenangkan yang membuat tubuh mereka berlutut. Ini aura dewa, ucap dewa iblis besar. Bangkit, teriak Raja Hujan. Tiba-tiba kekuatan ilahi yang kuat dipancarkan oleh hujan darah. Dekrit kekaisaran dewa hujan. Seseorang berteriak dengan ekspresi pucat. Dekrit yang ditinggalkan oleh dewa kuno itu sangat menakutkan. Ada banyak simbol yang tertulis di sana dan itu bersinar cemerlang ketika melepaskan aura yang perkasa. Dewa iblis, apalagi yang bisa kamu gunakan untuk melawanku? Hari ini aku akan membersihkan klanmu dan membunuhmu karena pengkhianatanmu, ucap Raja Hujan dengan tegas. Orang-orang Martriar Imperial Manor marah. Raja Hujan hanyalah orang luar. Namun dia bertindak sangat arogan dan ikut campur dengan urusan klan mereka. Serahkan kepalamu Dewa Iblis Tua, teriak Raja Hujan. Mereka semua menatap dengan ngeri apakah Dewa Iblis besar yang tak terkalahkan akan kalah. Banyak orang menghela nafas. Klan Hujan dulu memiliki leluhur yang menjadi dewa. Dan dekrit yang ditinggalkannya terlalu istimewa. Isinya adalah surat wasiat yang bisa membuat langit dan bumi runtuh. Langit meledak saat kakek 15 terus-menerus jatuh. Darah mengalir di mulutnya dan tubuhnya gemetar hebat. Ini sekuat yang diharapkan. Aku masih memiliki jalan panjang dibandingkan dengan para dewa, ucap Dewa Iblis Besar. Ya ampun, ada suara Sophie dong. Tiba-tiba wajahnya berubah. Dia mengeluarkan busur raksasa dan seberkas cahaya terbang keluar dari mulutnya. Itu berubah menjadi panah. Panah itu istimewa, itu hampir transparan dan lapisan tipis cahaya perak mengalir di sepanjang permukaannya. Raut wajah Dewa Iblis Besar tetap tidak peduli. Dia mengatur panah di haluan dan menggambar dengan keras. Dekrit Dewa Hujan berisi wasiat pertempuran yang sangat kuat. Namun itu bukan Dewa Hujan sendiri. Ambil anak panahku. Cahaya perak itu saling silang dan melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Langit terasa seperti hancur dengan suara gemuruh yang keras. Keping-keping emas dari dekrit itu diguncang dengan keras. Apa itu? Banyak orang terkejut. Panah yang ditinggalkan oleh dewa kuno. Ada beberapa raja yang sangat terguncang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dewa Iblis Besar akan mengeluarkan objek semacam ini pada saat terakhir. Mustahil, teriak Raja Hujan. Dia tidak bisa memikirkan situasi yang lebih buruk daripada ini. Ketakutan besar memenuhi dadanya. Dewa Iblis Besar terlalu menakutkan. Martriar Imperial Manor bukan tempat kamu bisa bertindak sembarangan. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Ucap Dewa Iblis dengan suara dingin. Dia melambaikan tangannya dan mengatur busur lagi. Panah panjang menembus udara dan terbang melintasi langit. Raja Hujan menjerit kesakitan. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Tetapi panah masih menembus bagian bawah tubuhnya. Itu meledak dan bagian bawahnya menghilang berubah menjadi bubur. Dia adalah raja yang kuat. Tetapi dia masih tidak bisa menangkis panah Dewa Iblis Besar. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia mendapati dirinya di depan sebuah manor yang megah. Di situ bertuliskan Manor Raja Hujan. Wajah Raja Hujan berkedut. Dewa Iblis Besar telah tiba tepat di depan istana Raja Hujan. Dewa Iblis Besar terbang melintasi langit dan tiba di klan Hujan. Sosoknya yang tinggi mengingatkan orang-orang tentang Dewa Iblis yang turun ke dunia ini. Raja Hujan menjerit ketika rasa takut muncul di wajahnya. Dewa Iblis Besar turun dari langit dan mencapai rumah megah dengan satu langkah. Kedua matanya yang dingin dan aura yang mempesona membuat orang kagum. Klan Hujan, kamu benar-benar melampaui batasanmu kali ini.
Kamu telah pergi ke Martiar Imperial Manor untuk menyebarkan hujan kotormu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak tertandingi karena artefak ilahi yang kamu miliki? Gumam Dewa Iblis Besar. Dengan lambaian tangannya, dia memanggil kembali panah perak dan menyimpannya di dalam dirinya. Pada saat ini keheningan menyapu ibu kota. Mereka tidak menyadari bahwa bahkan klan hujan pun terlibat. Itu awalnya dimulai dengan perselisihan internal Matriarch Imperial Manor. Tetapi sekarang meningkat menjadi pertempuran besar antara kedua klan. Dewa Iblis Besar berjalan lebih dekat. Dan jarak antara dia dan istana semakin pendek dengan setiap langkah. Matanya dingin dan kejam ketika dia akhirnya melepaskan busur panah dari punggungnya dan mengeluarkan panah hitam putih. Seseorang harus bertanggung jawab dan membayar biaya untuk tindakan mereka sendiri. Ucap Dewa Iblis mengatur panah di haluan. Panah yang dilepaskan sesaat kemudian menyerupai matahari kecil. Itu terbakar dan sangat menyilaukan. Kekuatan panah itu mencengangkan. Banyak gerbang dan halaman klan hujan dihancurkan dan berubah menjadi reruntuhan. Si Zongtian, kamu sudah keterlaluan. Raungan marah terdengar dari Manor Raja Hujan. Aku sudah keterlaluan. Bukankah kamu berkunjung ke Martiar Imperial Manorku belum lama ini dan mengoceh tanpa henti tentang membersihkan klan? Bagaimana mendominasi kamu saat itu? Di mana sikap itu sekarang? Ucap Dewa Iblis Besar dengan suara dingin. Dia kemudian mengatur panah lain ke busurnya dan menembakkan ke Manor. Segera panah ketiga meninggalkan busur Dewa Iblis Besar dengan nyala api. Seolah-olah gunung besar telah hancur. Tekanan yang tak tertandingi membuat klan hujan berlutut. Mereka tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, terlepas dari apakah mereka dapat selamat dari malapetaka ini atau tidak, rasa malu dari hari ini akan dicap pada mereka selamanya. Seorang pria bertarung melawan seluruh klan hujan. Dia tidak hanya menghancurkan rumah mereka, tetapi juga kepercayaan diri mereka. Semua kekuatan di ibu kota tercengang. Dewa Iblis Besar sangat kuat. 15, sudah cukup. Kamu terlalu jauh. Seseorang dari klan hujan berteriak dengan marah. Aku keterlaluan. Dari apa yang aku dengar, kamu mencoba untuk mencegat dan membunuh Ziling sepanjang waktu ketika dia mencoba melarikan diri. Setelah berkelompok melawan Hauer, kamu melangkah lebih jauh dan tidak meninggalkannya kesempatan untuk bertahan hidup. Berani-beraninya kamu menanyai aku sekarang. Ucap Dewa Iblis Besar menjawab dengan marah. Dewa Iblis Besar menyipitkan matanya sebelum melepaskan beberapa serangan ganas yang menghancurkan setengah Manor Raja Hujan. Dia kemudian berdiri tinggi di langit dan menembakkan panah yang berkedip dengan cahaya perak. Itu adalah panah ilahi. Tabrakan telah mengguncang kuil suci ke titik di mana hampir runtuh, membuat mereka takut. Untungnya candi berhasil menahan dampak dari kekuatan itu. Dewa Iblis Besar juga terkejut. Kuil klan hujan ini memang aneh. Ada kekuatan ilahi yang mengalir di dalamnya. Sehingga bahkan anak panah perak dewa gagal memecah kuil. Orang-orang klan hujan, aku dengan serius memperingatkanmu. Bersikap rendah hati dan jujur. Jika tidak, bahkan jika para dewa tidak menghukummu, aku sendiri yang akan berurusan dengan kamu semua. Ucap Dewa Iblis Besar berteriak. Setiap serangan akan membuat kuil menyala dan bergetar dengan keras. Pada akhirnya kuil suci itu hancur berantakan. Sebagian darinya runtuh ke tanah dan menimbulkan awan debu. Mata orang-orang klan hujan memerah. Mereka sangat marah. Mereka sangat marah karena tempat tersuci di dalam hati mereka telah hancur. Mereka semua mendidih dengan kebencian. Jika kalian semua memiliki tempat yang tak tersentuh di dalam hatimu, lalu mengapa kamu tidak bisa mengerti apa yang kalian semua lakukan saat itu? Ucap Dewa Iblis Besar dengan marah. Bunuh dia! Seseorang dari klan hujan berteriak. Pertempuran antara Dewa Iblis Besar dan klan hujan telah menarik cukup banyak perhatian. Itu adalah satu orang melawan seluruh klan. Namun dia masih mendominasi medan perang. Klan hujan sama sekali bukan tandingannya.
Bagaimana ini bisa terjadi? Ucap orang-orang dari klan hujan. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka telah menderita kekalahan telak karena satu orang. Rasa malu terlalu besar untuk ditanggung seluruh klan. Ketika kamu menggertak dan mempermalukan Zilingku, dan ketika kamu berkelomplot melawan Hauerku, pernahkah kamu berhenti untuk berpikir bahwa seseorang juga akan menindasmu dengan cara yang sama? Dewa Iblis Besar bertanya dengan suara yang keras. Banyak orang terdiam pada pertanyaan ini. Mereka telah mengejar keturunan Dewa Iblis Besar dan sekarang dimarahi oleh Dewa Iblis Besar sendiri yang sekarang tiba di depan pintu mereka untuk mengancam mereka atas kejahatan mereka. Singkat cerita, pada akhirnya Dewa Iblis Besar tidak memasuki tanah suci klan hujan tetapi malah mundur. Dan pertempuran selesai. Alasannya adalah karena patung batu dan altar melepaskan cahaya aneh. Semua anggota klan hujan berubah pucat. Sebagian besar rumah mereka dihancurkan dan bahkan kuil suci kuno telah runtuh. Pada saat ini sesosok muncul di jalan utama yang jauh. Itu adalah orang yang tinggi dan ramping yang memegang pagoda di satu tangan sambil berjalan ke arah mereka. Berhenti! Seseorang menegur dengan suara rendah untuk menghentikan pendatang baru berjalan dekat. Gerbang merah cerah didorong terbuka dan seorang pria lajang keluar. Dia memiliki rambut hitam dan kulitnya putih dan tembus pandang seperti batu giok. Kalian semua minggir. Dia meminta orang-orang di Manor untuk mundur ke samping. Ketika Dewa Iblis Besar berperang dengan Raja Hujan, Si Ziteng mundur ke lantai dasar Manor bela diri kekaisaran dan menunggu. Dia sekarang menyapa dan menyambut orang ini. Si Ziteng menyambutnya dengan baik dan membawanya ke istana. Mereka berjalan menuju bagian terdalam istana. "Siapa kamu?" Seseorang berteriak di dalam istana. Si Ziteng menghadapi Dewa Iblis Besar tadi. Tetapi ketika Dewa Iblis Besar berkelahi dengan Raja Hujan, ia melepaskan diri dari medan perang. Baru sekarang dia kembali dan dia bahkan membawa seseorang bersamanya. Memperingatkan banyak orang. Pendatang baru berbalik. Pupil hitam pekatnya seperti lubang hitam. Orang yang bertanya dengan suara keras tidak jauh segera mengeluarkan teriakan keras. Dia jatuh ke tanah dengan kepalanya masih membentang ke arah langit. Dan seberkas cahaya warna-warni terbang keluar dari antara alisnya. Pria itu baru saja melirik. Namun sepertinya jiwa meninggalkan tubuhnya dan memasuki matanya itu sangat menakutkan. "Si Ziteng, apa yang kamu lakukan?" Beberapa tetua leluhur di kejauhan terkejut dan menanyainya dengan keras. "Tidak apa, aku hanya mengundang seorang tetua," jawab si Ziteng dengan nada datar. Beberapa saat kemudian sosok tinggi muncul di langit. Dewa Iblis Besar telah kembali. Dia turun dan melirik pria berambut hijau itu. Dia berkata, "Apakah kamu di sini untukku?" Ucap Dewa Iblis Besar. Dia kemudian berjalan lebih dekat dengan gaya berjalan yang megah sebelum duduk langsung ke kursi yang sangat berharga. Dia tidak memperhatikan pria itu, tetapi malah berbalik untuk menatap si Ziteng. "Ziteng, apakah kamu masih tidak mau menyerah?" Ucap Dewa Iblis Besar. "Paman 15, kamu terlalu mendominasi. Jadi aku mengundang senior yang lebih tua untuk menyelesaikan masalah," jawab si Ziteng dengan senyum lembut. "Apakah panahmu itu dibawa keluar dari hutan hitam? Biarkan aku memeriksanya." Pria berambut hijau itu memandang kakek 15 dengan mata yang buruk. "Pagoda perunggu di tanganmu seperti sesuatu yang hilang. Mengapa kamu tidak membiarkan aku memeriksanya?" Ucap kakek 15 meliriknya dengan curiga. "Kamu sangat percaya diri, tetapi kamu juga harus tahu batas kemampuanmu sendiri. Terlalu banyak kepercayaan diri biasanya mengarah pada penghancuran diri," kata pria berambut hijau itu. "Kamu datang jauh-jauh ke rumah klanku untuk memberi kuliah. Apakah kamu sombong atau cukup kuat? Apa yang kamu katakan tadi cukup cocok untuk dirimu sendiri?" Ucap kakek ke-15. "Tidak buruk ikut denganku," kata pria berambut hijau itu.
Tiba-tiba dia mengangkat telapak tangannya dengan ayunan tangannya ke-8 tulang itu dipanggil keluar. Mereka mendarat di arah yang berbeda dan menyegel Martriar Imperial Manor. Seluruh tempat itu benar-benar dikunci. Semua orang terkejut ini terlalu kuat. Dia menjebak seluruh Martriar Imperial Manor begitu dia tiba. Apakah ini dilakukan untuk mencegah kakek 15 pergi? Ucap semua orang. Pada saat ini si Ziteng berdiri dan membungkuk ke arah pria berambut hijau. Dia kemudian mundur. Pria berambut hijau menunjuk dengan jarinya yang mengirim si Ziteng keluar dari istana. Aku sedikit mengagumi bakatmu. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Mengingat bakat kamu, kamu harus dapat mencapai lebih dari apa yang kamu miliki saat ini. Sedangkan untuk lengan kamu yang terputus, beberapa obat-obatan atau pil ilahi akan tumbuh kembali tanpa kesulitan. Ucap pria berambut hijau itu. Meskipun kamu benar-benar merusak pemandangan, aku tidak berpikir itu akan menjadi ide yang buruk untuk membuatmu bergabung dengan Martriar Imperial Manor. Ucap Dewa Iblis Besar menjawab. Biarkan aku melihat apa yang mampu kamu lakukan. Pria berambut hijau itu menyerbu dengan cepat mendekati kakek 15. Dengan segera, kakek 15 menghilang. Namun kursi berharga yang dia duduki sekarang disegel dalam es. Dan segera itu hancur menjadi berkeping-keping. Frost Extreme, kerumunan berteriak kaget. Ini adalah perwujudan dari kekuatan sejati Great Yin. Setelah tersegel oleh kekuatan ini, tidak hanya tubuh fisik akan mati, itu bahkan akan hancur berkeping-keping. Kakek 15 muncul kembali di belakang lawannya dengan lengannya bergetar. Seekor naga hitam segera terbang keluar dan membentuk rantai hitam. Mereka memelintir tubuh lawannya saat raungan naga menggerakkan 9 langit. Black Chains of Order, individu berambut hijau itu terkejut. Di bawah kendali kakek 15, naga-naga hitam sudah melilit diri mereka di tubuhnya. Pria berambut hijau berteriak keras, menyebabkan gelombang api menyeramkan keluar dari tubuhnya. Rantai tatanan ilahi hitam pecah inci demi inci. Mereka jatuh dari tubuhnya dan benar-benar hancur. Pada saat yang sama auranya meletus. Matanya begitu tanpa ekspresi sehingga agak menakutkan. Seolah-olah mereka tidak memiliki sedikit pun kehidupan di dalamnya. Suara terus terdengar berdering keluar dari dalam. Itu adalah sarang iblis yang sepertinya berasal dari dunia bawah. Figur hitam terbang satu demi satu. Sepasang mata tampaknya telah membuka gerbang yang aneh. Dan seolah-olah dia ingin mengirim kakek ke-15 ke dalam. Kemampuan ilahi yang luar biasa seperti ini jelas merupakan teknik yang menakutkan. Ketika kakek 15 melihat ini, tubuhnya mulai berkedip. Dia segera memasuki kekosongan itu seolah-olah dia akan ditelan. Kakek 15 merasakan gelombang ketakutan. Kali ini energi yang melonjak tampak sangat kuat. Tubuhnya segera meninggalkan tanah dan bergerak tanpa sadar menuju pagoda. Segera dia menarik kembali panah di haluannya dan melepaskan panah perak lainnya. Simbol bersinar cemerlang, menerangi tempat ini dalam cahaya yang menyilaukan. Artefak ilahi, ekspresi Dewa Iblis Besar menjadi sangat serius. Orang ini sangat menakutkan. Dia tidak punya pilihan, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Meskipun bertarung dari tanah ke langit membuat semua orang di ibu kota ketakutan, alam budidaya pria berambut hijau itu terlalu tinggi. Dan dia memiliki artefak pembunuhan yang hebat. Akibatnya pertempuran ini sangat menghancurkan. Setelah bertarung beberapa saat, kakek 15 secara mengejutkan ditelan oleh artefak magis perunggu. Membuat semua orang Martriar Imperial Manor berwajah pucat. Mereka merasa seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh. Namun ekspresi individu berambut hijau itu berubah. Dia tidak santai sama sekali. Seketika pagoda perunggu itu mulai bergetar hebat. Tidak hanya ada panah ilahi perak, tetapi juga ada panah ilahi hitam. Kakek 15 melepaskan panah di dalam pagoda perunggu itu. Pada akhirnya kakek 15 membantai jalan keluar dan berjuang bebas dari ikatan pagoda.
Meskipun ada darah menetes dari sudut bibirnya dan ada luka di tubuhnya, dia masih bisa berhasil melarikan diri. Di dalam ibu kota kekaisaran, hati semua orang bergetar. Dewa iblis besar terlalu kuat. Dia benar-benar bisa bertarung dengan salah satu makhluk Arcane Divine Mountain. Sementara itu, sosok lain muncul dalam Martriar Imperial Manor tanpa sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu kapan dia tiba. Tetapi begitu mereka memperhatikan siapa orang itu, mereka tidak bisa lagi menatap wajahnya dan hati mereka segera dipenuhi rasa takut. Kaisar manusia, kami memberi hormat kepada Kaisar manusia. Kerumunan darah Martriar Imperial Manor segera gemetar dan buru-buru memberi penghormatan kepada mereka. Sudah saatnya pertempuran ini berakhir, ucap Kaisar manusia membuka mulutnya. Tidak ada yang meramalkan kedatangan Kaisar manusia. Dia mengucapkan kata-kata ini begitu dia tiba. Apakah dia berusaha menghentikan konflik ini? Kaisar manusia berdiri di tengah seperti naga yang mengabaikan dunia ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.